Hei, ner aga kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Dedi Hendriani 2352. Anjir, ceritanya sedih amat Min, nanti ku tumbuk juga kau lama-lama Min. Salam dari Jambi. Kok malah mau ditumbuk ini ya? Nih pantun dulu buat pemanasan nubu-nubu nih kan bolu. Yang nonton sambil BAB coba komen di bawah. Musim panas tahun 2015 di Jepang, suasana sekolah dipenuhi tawa dan semangat para siswa SMA yang sibuk dengan rutinitas mereka. Namun di antara riuhnya kebahagiaan itu, ada satu sosok yang justru tenggelam dalam kehampaan bernama Takashi. Tatapannya kosong seolah ada sesuatu yang berat di dadanya. Sahabat-sahabatnya, Kanae, Taki, dan Niful selalu berusaha menghiburnya. Mereka sering berkata hidup bukan cuma soal bersedih tapi juga bertahan dalam setiap situasi. Hidup Takashi sebenarnya sederhana. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak perempuannya Ayu. Tapi malam itu kegelisahan dalam dirinya terasa makin menekan. Tak mampu tidur, ia pun mengambil sepedanya dan keluar menghirup udara malam. Siapa sangka Takashi nyaris menabrak seorang gadis. Cantik sekali gadis itu dengan gigi ginsulnya yang menarik sampai-sampai waktu seolah berhenti ketika matanya bertemu dengan mata Takashi. Dalam sekejap dunia Takashi yang hampa seperti menemukan denyut baru. Ia tak tahu siapa gadis itu, tinggal di mana atau sedang apa malam-malam begini. Yang ia tahu hanya satu, rumah gadis itu sepertinya tak jauh dari kompleks sini. Gadis itu buru-buru mengambil kalung emasnya lalu pergi. Wajahnya tampak bingung, matanya sedikit panik sebelum akhirnya ia mengucap terima kasih dan bergegas pergi tanpa banyak bicara. Tapi justru dari situ rasa penasaran Takashi tumbuh. Siapa dia, kenapa keluar sendirian di tengah malam seperti ini? Ada sesuatu yang aneh tapi sekaligus menarik. Di esok harinya, seusai belajar, Takashi langsung menceritakan pada Taki tentang gadis yang ia temui semalam. Ia berkata entah kenapa seperti pernah melihat gadis itu sebelumnya tapi lupa di mana. Saat hendak pulang sekolah dan mengambil sepeda, siapa sangka Takashi kembali melihat gadis cantik itu. Kali ini dia baru sadar gadis itu ternyata satu sekolah dengannya. Karena rasa penasaran yang semakin besar, Takashi memberanikan diri menyapa. Ia meminta maaf soal kejadian semalam, memastikan apakah gadis itu terluka atau tidak, juga mencoba menanyakan namanya. Tapi gadis itu tak menjawab apa-apa, hanya menatap kosong seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa diucapkan. Hingga tiba-tiba Takashi kaget, tangannya digandeng lalu ia dibawa ke suatu tempat. Rupanya gadis itu mengajaknya bermain bisbol dan sambil terus bermain, Takashi yang masih penasaran tak henti melontarkan pertanyaan-pertanyaan padanya. Bukannya menjawab, gadis itu malah pergi dengan alasan ingin membeli minum. Takashi menunggu cukup lama tapi gadis itu tak pernah kembali. Pertemuan singkat itu menjadi sesuatu yang aneh sekaligus berkesan bagi Takashi, seperti mimpi yang tak selesai. Kini berapa hari telah berlalu hingga akhirnya Takashi tak pernah lagi melihat gadis itu. Waktu berjalan cepat, ia kini sudah menjadi mahasiswa, lingkungan baru, teman-teman baru, kehidupan pun mulai terasa berbeda. Setiap benar-benar mulai melupakan pertemuan itu, tiba-tiba hari ini gadis itu muncul lagi di hadapannya tanpa tanda, tanpa alasan, seolah waktu mundur dan membuka kembali pintu yang pernah tertutup. Dan karena ingin tempat yang lebih tenang, gadis itu mengajak Takashi naik ke sebuah atap. Takashi yang sudah lama tinggal di daerah ini justru baru tahu kalau ada tempat seindah dan seromantik ini. Dengan wajah polos dan tatapan hangatnya, Takashi kembali menanyakan nama gadis itu. Kali ini ia menjawab, tapi dengan satu isyarat cukup untuk membuat Takashi mengerti siapa dia sebenarnya.
もちろん。大織部あずさ。 Oh, jadi ternyata namanya Oribe Azusa, kita panggil Ibe saja ner. Dan lebih mengejutkannya lagi, Ibe ternyata satu kelas dengan sahabat Takashi waktu SMA, Kanae dari kelas D. Sejak saat itu, kekerabaan antara Takashi dan Ibe mulai tumbuh perlahan. Ibe tampak mulai membuka diri, meski di balik senyum lembutnya selalu ada tatapan lirih yang sulit dimengerti. Tak ingin hari itu cepat berakhir, Ibe mengajak Takashi makan di sebuah kedai. Nah, tapi begitu Takashi masuk, Ibe malah pergi. Dari luar jendela yang masih sempat menatap sebentar lalu benar-benar menghilang. Ini membuat Takashi makin bingung. Ada sesuatu di balik wajah cantik itu, sesuatu yang aneh. Nah, di esok harinya untuk memastikan semuanya, Takashi menemui Kanae. Ia ingin tahu apakah benar Ibe sekelas dengannya dulu. Tapi karena justru terlihat bingung, katanya tak pernah mengenal siapapun bernama Oribe Azusa. Takashi terdiam, semakin bingung. Saat Kanae pergi ke toilet, tiba-tiba Ibe muncul lagi di depannya ner. Aneh, dengan suara tenang ia berkata, "Maaf soal semalam, kamu masih ingat namaku? Masih ingat semuanya?" Tapi begitu Kanae kembali, Ibe langsung kabur seolah menahan rasa cemburu yang tak bisa dijelaskan. Takashi panik. Ia mengejar, ia mencoba menjelaskan bahwa gadis yang tadi datang hanyalah Kanae, teman kelasnya Ibe dulu dari kelas D. Ibe hanya mengangguk. Nah, agar bisa tetap berhubungan, Takashi meminta nomor ponselnya, tapi ternyata Ibe tak punya ponsel. ここで大丈夫。どうやって連絡取ればいいの？この努力はするよ。出会えたのもまた次会えなかったってことだよ。ってほんと変わってるよね。あさって10時からずるい。滝沢園キャンプ場で待ってるから。 Sesuai janji mereka, esok paginya di sungai perkemahan Takizawa, Takashi datang lebih dulu. Di sana juga ada Kanae, Taki, dan yang lainer. Nah, tak lama kemudian Ibe benar-benar datang menunaikan janji dengan Takashi semalam. Tapi ternyata tak satu pun dari mereka yang mengenal Ibe, termasuk teman sekelasnya sendiri, si Kanae. 3年 D 組なんだけど、あなたのこと知らないし。あなた誰なの？答えてよ。 Tentu semua itu membuat Ibe terluka. Bagaimana mungkin orang-orang tak mengenalinya, ya kan? Bahkan teman sekelasnya sendiri ner, itu sama saja seperti hidup di dunia tanpa arti, tak pernah dikenali, tak pernah dianggap ada. Nah, daripada makin sakit, Ibe memilih pergi dari sana. Takashi yang belum juga menemukan jawaban atas teka-teki Ibe terus mengejarnya, hingga akhirnya Ibe menceritakan semuanya. Sejak akhir kelas 2, satu persatu orang mulai melupakannya, teman-teman, keluarga, bahkan kedua orang tuanya sendiri ner. Sampai akhirnya benar-benar tak ada yang mengingat ia pernah ada. 覚えてくれている人、私に関することだけ抜け落ちてくの。みんな忘れてるの。は？誰がそんな話？ 2年の終わり頃から川さのまま残る私のこと忘れてったの。お父さんももうダメ。 Tentu saja ini hal yang sulit diterima oleh Takashi. Awalnya tak percaya, tapi begitulah kenyataan yang harus dihadapi Ibe. Setiap orang yang bertemu dengannya akan melupakannya setelah beberapa jam. Dan setiap kali Ibe mencoba mengingatkan dirinya pada orang-orang yang ia kenal, bahkan pada keluarganya sendiri, semua usahanya hanya berujung sia-sia. Tak ada satupun yang mengenalnya. Ibe seolah benar-benar tak pernah ada. Kecuali Takashi ner, satu-satunya orang yang masih bisa mengingatnya. Tapi kini Ibe mulai sadar juga bahwa ingatan Takashi pun perlahan mulai memudar. そんな話あるかよ。俺は信じないよ。忘れないし。私が特別だから。 Meski Ibe mengaku bahwa semua orang akan melupakannya setelah beberapa jam, Takashi tak mau menerima itu begitu saja. Ia bersumpah akan tetap mengingat Ibe apapun yang terjadi. Nah, untuk memastikan semua perkataan Ibe benar, Takashi mendatangi kelas 3D dan mencari arsip nama Oribe Azusa. Dan benar saja ner, nama itu tercatat jelas di daftar siswa. Tapi ketika menanyakan langsung pada guru wali kelas, guru itu justru kebingungan seolah tak pernah mengenal siapapun bernama Oribe Azusa. Saat itulah Takashi mulai sadar bahwa semua yang dikatakan Ibe bukan omong kosong.
Ia benar-benar hidup dalam dunia yang melupakannya. Malamnya, setelah berjam-jam mencari, Takashi akhirnya menemukan Ibe duduk sendirian di tepi jembatan. Ternyata keluarganya memang sudah tak mengenalinya, bahkan mengira ia orang asing, dan karena itu Ibe memilih menjauh dan hidup sendirian. Dari sini Takashi berjanji meski bencana lupa itu datang, ia akan tetap berusaha mengingat Ibe sampai kapanpun. Sejak malam itu, kedekatan mereka makin terasa. Ibe terlihat lebih hidup, lebih banyak tersenyum, dan untuk pertama kalinya ia merasa tak sepenuhnya sendirian di dunia yang terus melupakannya. Ia bersyukur ada satu orang yang bernama Takashi yang berusaha keras untuk tetap mengingatnya. Ibe percaya Takashi bukan kebetulan, ia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk menemaninya melalui kondisi aneh ini. Nah, hari demi hari mereka habiskan bersama, menciptakan momen-momen kecil yang hangat, mencoba hidup selayaknya pasangan normal meski keduanya tahu waktu mereka mungkin tak begitu lama. Agar keberadaannya tak terasa sia-sia, Ibe memilih menjadi relawan juga di perkumpulan orang-orang yang mengidap pikun, yang membantu kegiatan mereka. Mendengarkan cerita-cerita yang hampir terlupakan, seolah berusaha memahami nasibnya sendiri lewat mereka. Nah, tapi meski mereka sering bersama, Takashi mulai sadar ada yang berubah. Di beberapa saat ia mulai lupakan hal-hal kecil tentang Ibe, suara tawanya, aroma tubuhnya, bahkan kata-kata terakhir yang diucapkannya kemarin. Karena takut kehilangan semuanya, Takashi mulai menulis memo, membuat rekaman video, dan menempelkan catatan di dinding kamarnya. Semua itu ia lakukan agar setiap kenangan tentang Ibe tetap hidup, agar dirinya tak menyerah pada lupa. Sementara itu, Ibe hanya bisa tersenyum pahit. Ia tak tahu kenapa semua ini terjadi, tapi ia percaya mungkin ini ujian, atau mungkin hukuman kecil bagi seseorang yang bahkan tak pernah ngegosipin tetangganya sendiri. 浮気とみなします。おーい。かさ、なんで制服なの？ありがとうございます。イカです。うまい。Karena kedekatan mereka kian erat, Takashi akhirnya memberanikan diri memperkenalkan Ibe kepada keluarganya. Malam itu suasananya hangat, penuh tawa kecil, cerita ringan, dan aroma masakan rumahnya yang membuat hati terasa tenang. Ibe terlihat bahagia, seperti seseorang yang untuk pertama kalinya merasa diterima sepenuhnya, yang menikmati setiap detik makan malam itu. Meski di lubuk hatinya ia tahu begitu malam berganti, semuanya akan terlupa. Percakapan hangat itu akan lenyap seolah tak pernah ada. Nah, saat mereka pamit, Takashi sempat mengantar Ibe keluar. Tak ada kata lain dari Ibe selain ucapan terima kasih, tapi Takashi menimpali dengan senyum tipis. Takashi berkata kalau mereka sampai melupakanmu juga akan kuhajar satu-satu. Candaan itu membuat Ibe tertawa kecil. Namun tiba-tiba Takashi kaget saat Ibe mulai menatapnya tajam, lalu perlahan, sangat pelan-pelan ia mendekap lalu mengecup Takashi. Takashi hanya diam, tak mampu berbuat apa-apa selain membiarkan waktu membeku di antara mereka. Setelah makan malam itu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ayu, kakak perempuan Takashi, ternyata masih mengingat Ibe. Bahkan hari ini Ayu datang menjemputnya dan mengajak Ibe bermain lagi ke rumah. Takashi sedang keluar, kata Ayu. Dan karena penasaran, Ibe pun meminta izin untuk melihat kamar Takashi sebentar. Nah, begitu pintu kamar terbuka, langkahnya seketika terhenti. Dinding kamar Takashi penuh tempelan foto-foto, catatan kecil, dan memo dengan tulisan tangan Takashi sendiri. Ada potongan kalimat tentang hari-hari yang mereka lalui, momen kecil yang hanya mereka tahu. Tapi di balik keharuan itu, Ibe menyadari satu hal pahit. Semua catatan itu bukan hanya bentuk kasih, tapi juga upaya Takashi melawan lupa.
Meski ia berjuang keras, nyatanya ingatan tentang Ibe perlahan tetap memudar. Mulai dari wajahnya, namanya, detail kebersamaan mereka, semuanya mulai kabur. Ibe berdiri diam di tengah kamar itu, menatap setiap catatan seolah menatap dirinya sendiri yang perlahan menghilang dari dunia seseorang yang paling berusaha mengingatnya. Di kamar itu, Ibe menatap semua bukti cinta dari Takashi, mulai dari foto-foto, tulisan tangannya, catatan-catatan kecil yang berisi kenangan mereka berdua. Ternyata selama ini begitu besar usaha Takashi untuk tak melupakan Ibe. Ia menulis, merekam, bahkan menempelkan setiap detail agar Ibe tetap hidup dalam pikirannya, Dan di titik itu air mata Ibe tak lagi bisa dibendung. Betapa menyakitkannya mencintai seseorang tapi sadar bahwa keberadaanmu hanya seperti bayangan yang tak bisa digenggam. Ia mengerti sekarang, Takashi bukan hanya berjuang untuk mengingat tapi juga menanggung beban yang berat, mencintai sambil perlahan kehilangan. Nah, lalu ada satu fakta lain yang membuat hati Ibe makin remuk. Mungkin ia sudah tahu bahwa sahabat Takashi diam-diam telah menyimpan perasaan padanya sejak lama, yaitu adalah Kanae. Tekanan itu yang sebenarnya membuat Takashi sering gelisah. Di satu sisi ada perhatian yang nyata bisa ia genggam, tapi di sisi lain ada cinta yang perlahan menghilang namun begitu dalam maknanya. Puncaknya di suatu hari saat Takashi membuka laptopnya, ia tak sengaja menemukan beberapa post-it dan video-video kebersamaan mereka. Dalam rekaman itu Takashi baru menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ia dan Ibe sudah saling dekat sejak setahun sebelumnya. Semua tawa, percakapan, dan momen kecil itu terasa begitu nyata, tapi juga asing di matanya sekarang, seolah kenangan itu milik orang lain, sementara ia hanya menonton yang berusaha mengingat kembali sesuatu yang telah lama hilang. あずさとたかし、オリビアあずさとの1ヶ月記念としてなんでちゃんとカメラ見てよ。かわいい。 Kini semuanya akhirnya terungkap. Kondisi Ibe dan Takashi ternyata saling berkaitan dengan masa lalu mereka. Dari video-video lama itu Takashi menyadari bahwa dirinya sudah lama kehilangan sebagian ingatan tentang Ibe. Nah, itulah alasan mengapa selama ini ia merekam, menulis, dan menyimpan setiap momen. Semua itu bukan sekedar kenangan tapi upaya untuk melawan lupa. Namun perjuangan itu rumit juga, Takashi berjuang melawan ingatannya sendiri, sementara Ibe terus berusaha menunjukkan bahwa dirinya nyata, bahwa hubungan mereka pernah benar-benar ada. Bahkan hari ini Takashi sampai lupa kalau ini adalah hari ulang tahun Ibe, hari di mana ia telah berjanji merayakannya berdua di sebuah puncak. Ibe sendiri bahkan sudah menunggu sejak sore di sana sendirian. Di titik ini Ibe akhirnya menyerah. Ia sadar hubungan ini perlahan berubah jadi beban bagi Takashi. Kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan justru terkubur oleh kenangan yang terus terhapus. Setelah sekian lama menunggu, Ibe pun pergi. Tak lama setelah itu Takashi baru menyadari janjinya. Begitu melihat memo di ponsel, ia pun langsung bergegas ke puncak. Namun apa, Ibe telah pergi dari sana. Takashi sampai menunggu bahkan hingga malam. Tubuhnya lelah, bahkan rela jadi obat nyamuk. Pikirannya perlahan memaksa melupakan nama yang terus ia coba ingat. Sampai akhirnya tak lama seseorang datang menghampiri. Tahu-tahu itu ialah Ibe. Tapi kali ini ia datang bukan sebagai sosok yang dulu dicintai Takashi, melainkan sebagai orang lain yang hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. あずさはオリベさんからここにいるかもしれないって。どこにいるんですか。ここには来れないって。どうしても会いたいんです。忘れないって言ったの俺忘れちゃって、あいつのこと頼まれただけだからごめんなさい。 Di saat Takashi benar-benar tak berdaya menghadapi kenyataan pahit ini, ia pun memandangi ponselnya yang nyaris tak ia genggam dengan sadar. Lalu pandangannya terhenti pada sesuatu foto kecil yang terselip di balik case ponselnya.
Foto itu foto Ibe, senyum lembutnya, tatapan yang menenangkan, semuanya masih di sana. Seketika ingatan itu kembali menyalak, samar tapi nyata. Sosok yang barusan menemuinya yang berpura-pura menjadi orang lain itu adalah Ibe. Ia datang hanya untuk berpamitan. Dan baru sekarang Takashi benar-benar sadar Ibe telah memilih pergi untuk selamanya. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Ada hal-hal yang memang tak ditakdirkan untuk bersama, tak ditakdirkan untuk diingat, seaneh dan sesakit apapun itu ner. Jujur ini adalah salah satu film paling absurd yang pernah Cep rangkum. Absurd bukan karena ceritanya aneh, tapi karena yang menyentuh sisi paling sunyi dari manusia tentang diingat dan dilupakan. Dan pada akhirnya Takashi harus menerima kenyataan pahit bahwa sekeras apapun ia berusaha mengingat, tetap ada hal-hal yang terlalu rapuh untuk disimpan utuh dalam ingatan. Sementara Ibe yang memilih menghilang menjadi seseorang yang terus hidup di antara kenangan yang memudar, diingat sebentar lalu terlupakan selamanya. Kini telah usai. Silesrekum malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.